Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini saya Pendeta Yulisa Cornelea menyapa kita dalam renungan malam singkat edisi Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025, yaitu dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17, yang saya buatkan untuk kita satu tema penting, yaitu bertobatlah. Nah Bapak Ibu, saya akan membaca satu ayat bagi kita, ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Isaac White. Ia pernah menuliskan satu kata-kata yang luar biasa sebagai pengingat bagi kita semua untuk kita lakukan, dan kita juga dapat menyadari akan arti kehidupan kita di dunia ini. Kata-kata itu demikian: tidak ada pertobatan di dalam kuburan. Saya ulangi, tidak ada pertobatan di dalam kuburan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata itu begitu keras tetapi mengandung satu kebenaran, bahwa hanya ketika kita hiduplah kita kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jika kita sudah meninggal dunia, atau jika nadi kita sudah berhenti, maka tidak akan ada kesempatan kedua bagi kita. Tidak ada kesempatan lagi Bapak Ibu. Sudah terlambat, atau boleh dikatakan sorry ye. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Yoel pasal 2 ayat 12b, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ini merupakan satu pesan Tuhan melewati Nabi Yoel supaya umat dapat bertobat. Dalam bahasa Ibrani, kata bertobat berarti teshubah, yang artinya berbalik atau kembali. Saudara, ketika kita mengambil satu langkah yang pertama untuk berbalik atau untuk kembali kepada Tuhan, kita diingatkan akan hal penting. Apa itu Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah menolak siapapun kita yang mau bertobat. Ia menyambut kita dengan tangan terbuka, karena Tuhan tidak peduli pada masa lalu kita yang kelam. Ia tidak peduli seberapa besar kesalahan dan dosa masa lalu yang pernah kita lakukan. Jika kita mengambil satu tindakan untuk kembali, berbalik, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Tuhan tidak peduli tentang masa lalu. Tuhan lebih peduli pada hatimu daripada pada kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yoel pasal 2 ayat 13a dikatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Di sini apa maksud kata koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu? Nah, hal ini berarti bahwa ada satu pertobatan yang memang benar-benar memiliki satu pengertian yang harus kita pahami dengan jelas, bahwa pertobatan yang dimaksudkan dalam kitab Yoel pasal 2 ini adalah bukan pertobatan secara lahiriah saja,
Karena pertobatan secara lahiriah hanya kelihatan di luar, di permukaan saja. Dan pertobatan lahiriah bisa saja menipu. Karena penampilan, karena atribut-atribut lahiriah seperti pakaian, dan ini dapat menjadi ajang pamer kesalehan yang seringkali kita lihat dalam kehidupan keseharian kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu Yoel menasihatkan umat pada prinsip pertobatan yang sesungguhnya. Dan prinsip pertobatan yang sesungguhnya adalah mengoyakkan hati. Dan mengoyakkan hati tentu lebih sulit dibandingkan dengan mengoyakkan pakaian kita. Karena pakaian berada di luar tubuh kita. Mudah bagi kita untuk mengoyakkannya. Tetapi dalam hal mengoyakkan hati, lebih bersifat abstrak yang ada di dalam tubuh kita. Maka yang ditekankan dalam pertobatan itu adalah hati kita yang diubahkan, hati kita yang kembali berbalik, bertobat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setidaknya ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari lewat renungan pada malam hari ini. Yang pertama, kita diingatkan untuk setiap orang yang mau bertobat, Tuhan tidak pernah menolak siapapun kita yang mau bertobat. Tuhan tidak pernah menolak kita. Yang kedua, bertobat saat ini. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita masih ada di dunia ini. Dan kita tidak tahu usia. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga firman Tuhan katakan, tetapi sekarang juga, jangan tunggu-tunggu nanti, jangan tunda. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah pertobatan sejati. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, yang sangat penting bagi kita, yaitu koyakan hati, bukan pakaianmu. Itulah pertobatan sejati. Dan pertobatan itu adalah pertobatan yang lahir dari hati. Koyakan, lepaskan yang tidak berkenan di hadapan Allah dari dalam hati kita terlebih dahulu. Sebab jika hati kita baik, hati kita benar, maka yang ada di luar dari diri kita, dia akan benar, akan baik, dia akan berubah sesuai dan seturut dengan isi hati kita yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan malam yang indah ini, kami bersyukur boleh diperdengarkan, boleh diingatkan lewat firman-Mu, agar kami senantiasa hidup dalam pertobatan dan juga mengingat akan pesan firman-Mu hari ini, bahwa kami harus bertobat dan tidak ada seorang pun yang ketika ia bertobat pasti tentu akan diterima oleh Tuhan, siapapun kami. Bapa, kami juga bersyukur Kau telah mengingatkan kami bahwa pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya soal pertobatan lahiriah, tetapi lebih kepada pertobatan hati kami
Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami. Terima kasih atas firman meteraikan dalam hati kami, sehingga kami dapat dan mampu untuk melakukannya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.